Om Swastiastu, Shalom. Di sini saya akan menjelaskan suku Caricaea. Famili Caricaea atau pepaya-pepayaan berhabitus berdua atau pohon kecil yang berkayu lunak. Pada umumnya, batang tidak bercabang, daun terkumpul di ujung batang. Biasanya menghasilkan mirosin dan minyak mustard atau mustard oil. Sering menghasilkan kapain, selalu mempunyai latsifer yang berkembang biak. Baik. Tata letak daun umumnya tersebar berupa daun tunggal atau daun majemuk. Susunan urat palmatus, palmatilobus atau dan memiliki stipula kalau ada serupa duri. Bunga tersusun dalam simosa atau bunga tunggal. Bunga memiliki simetri banyak atau actinomorph. Bunga dapat berupa uniseksual atau beberapa ada yang biseksual. Sepal atau daun kelopak berjumlah 5 dengan ukuran yang relatif kecil. Daun mahkota atau petal berjumlah 5 membentuk tabung panjang pada bunga jantan dan pendek pada bunga betina. Stamen atau benang sari berjumlah 10 yang tersusun dalam 2 lingkaran apipetal. Alat kelamin betina atau gynaecium memiliki 5 karpel dan ovarium 1 ruang. Plasenta terletak peritalis atau ruang banyak dengan plasenta axillaris. Ovula atau sel telur berjumlah banyak, buah yang dihasilkan berukuran besar, berdaging, biji dengan endosperm berdaging mengandung minyak dan protein. Suku ini terdiri dari 4 marga dengan 30 jenis, tersebar di Amerika tropis dan subtropis. Tanaman pepaya atau Carica papaya. Klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledonae, ordo Cristales, famili Caricaea, genus Carica, spesies Carica papaya. Buah pepaya merupakan jenis buah yang familiar dan disukai oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini dikarenakan buah pepaya memiliki daging yang lunak dan memiliki warna merah atau kuning. Buah pepaya ini mempunyai rasa manis, menyegarkan dan mempunyai banyak kandungan air. Namun, pepaya adalah tanaman yang berbuah setiap tahun, sehingga buah dari tanaman pepaya ini akan mudah ditemukan setiap saat. Bentuk dari tanaman pepaya ini lonjong, dengan ujung yang lancip. Warna buah sangat masih muda berwarna hijau gelap, dan sesudah buah matang berwarna hijau muda sampai kekuningan. Daging pepaya berasal dari karpela yang tebal, memiliki warna kuning sampai jingga. Bagian tengahnya memiliki rongga. Biji pepaya memiliki warna hitam yang diselimuti lapisan berlendir untuk mencegah dari kekeringan. Biji pepaya memiliki protein dari 24% dan bisa dengan memudahkan dicerna. Biji ini memiliki 32% karbohidrat dan 25% minyak, termasuk beberapa minyak ASN. Biji pepaya juga memiliki enzim papain, enzim pyrosin, dan juga terdapat biji pepaya yang juga alkaloid carpaine. Carpaine mempunyai pengaruh menenangkan jantung, bronki, otot-otot. Ukuran buah pepaya umumnya lebih besar dibandingkan buah-buah lainnya. Buah pepaya terbentuk oval, memanjang dengan ukuran mencapai 15 cm hingga 45 cm dan diameter 10 sampai 30 cm. Yang matang tekstur buahnya lembut, selembut buah bukan matang atau bahkan lebih lembut lagi. Warna kulit hijau, ada pula yang berwarna agak jingga. Daging buah pepaya umumnya berwarna orange hingga kemerahan. Di bagian tengahnya terdapat rongga cukup besar yang dipenuhi dengan biji. Ukuran biji pepaya kecil yang berwarna kehitaman. Dalam satu pepaya terdapat banyak sekali biji pepaya. Biasanya saat dikupas dan dipotong bijinya dibuang terlebih dahulu, baru kemudian disajikan. Daun pepaya. Daun pepaya memiliki bentuk daun yang berjari seperti ini, tapi ini sudah layu. Berjari seperti ini dan memiliki tangkai panjang yang berongga di bagian tengah. Batangnya memiliki cabang yang berjauhan. Daun pepaya tumbuh secara spiral dan teratur. Daunnya berujung besar, berukuran besar, yaitu 50 cm sampai 70 cm. Bentuk daun pepaya menyerupai telapak tangan seperti ini. Ini telapak tangan. Ini telapak tangan. Bunga. Pada tanaman berbunga sempurna dapat ditemukan bunga sempurna dan bunga jantan. Morfologi bunga pepaya sempurna terdiri dari kelopak atau kaliks, mahkota atau karola, benang sari atau stamen, dan putik. Benang sari terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tangkai sari atau filamentum dan kepala sari atau antera. Tangkai sari yaitu bagian yang berbentuk benang dengan penampang melintang yang umumnya berbentuk bulat, sedangkan kepala sari yaitu bagian benang sari yang terdapat pada ujung tangkai sari. Di dalam tangkai
ruang sari terdapat serbuk sari atau polen, yaitu sel-sel kelamin jantan atau gamen jantan yang berguna untuk menyerbukan pepaya. Memiliki 10 benang sari yang masing-masing botak sari yang berisi serbuk sari yang berwarna. Klasifikasi dari pepaya: kingdom, pantai atau tumbuhan; divisi spermatophyta atau kembun berbiji; subdivisi angiosperma atau biji tertutup; kelas Dicotyledonae atau biji berkeping dua; ordo Caricales; famili Caricaceae; spesies Carica; pepaya atau elm. Deskripsi: pada umumnya tanaman pepaya tumbuh pada tanah yang lembab dan subur dan tidak tergenang air, karena akan cepat busuk apabila keadaan tanah tergenang air. Tanaman pepaya dapat tumbuh di daerah dari ketinggian 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Pertumbuhan tanaman pepaya termasuk cepat karena antara 10 sampai 12 bulan setelah ditanam buahnya dapat dipanen. Biji akan tumbuh setelah 12 sampai 14 hari setelah ditanam. Suhu optimal untuk pertumbuhan tanaman pepaya berkisar antara 22 sampai 26 derajat Celcius. Suhu minimum 15 derajat Celcius, sedangkan suhu yang maksimumnya 43 derajat Celcius. Morfologi dari batang pepaya. Pada umumnya, batang pepaya atau Carica pepaya L memiliki batang yang bulat, lurus, berkuku-kuku atau beruas-ruas. Di bagian tengahnya berongga atau berlubang, tidak berkayu dan berwarna hijau. Ruas batang merupakan tempat melekatnya tangkai daun. Biasanya tanaman ini berbatang satu dan baru bercabang bila dipotong pucuknya. Mengandung banyak getah dan air. Getah terdapat pada semua bagian tanaman kecuali pada akar dan biji. Tinggi tanaman mencapai 10 meter. Akar dari pepaya tidak berkayu, oleh karena itu membutuhkan tanah yang gembur, serta cukup air pada musim kemarau dan sedikit air pada musim hujan, atau air tidak menggenang. Buah berkulit tipis, tidak mudah terlepas dari daging buah. Daging buah tebal, bijinya banyak kulit. Buah berwarna hijau kalau buah masih muda, biji berwarna putih. Kulit buah berubah warna menjadi kuning, merah, oranye sampai oranye bila buah sudah masak, atau rasanya sedikit manis sampai manis sekali dengan biji-biji berwarna hitam. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.